Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, ada kabar gembira dari negeri tetangga kita, Singapura. Tebet Eco Park mendapatkan penghargaan, ya. Nama penghargaannya itu adalah Presiden Design Award of the Year tahun 2023. Ya, itu adalah penghargaan bergengsi mengenai arsitek dan desain. Jadi kita semua, ya, warga Indonesia, terutama warga Jakarta, juga Pemprov DKI dan para gubernur, terutama Mas Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang dengan gencar dan tulus itu memang melakukan dan melanjutkan revitalisasi taman. Jadi semua pihak itu patut berbangga karena Tebet Eco Park itu dihargai, dihormati, dan diapresiasi oleh komunitas desain dan arsitek di dunia, ya, karena yang menjadi panel juri ketika akan memberikan penghargaan ini, itu panel jurinya itu adalah 17 orang dari seluruh dunia, multidisiplin ilmu, arsiteknya, tapi juga desainer bukan desainer baju, ya, desainnya kota atau desainnya taman. Jadi kita semua itu seharusnya bangga sekali, ya. Tebet Eco Park itu buat kawan baik yang di luar Jakarta itu kalau masuk ke Jakarta ya wajib hukumnya mampir ke Tebet Eco Park. Itu ada websitenya, ya, websitenya ini. Jadi tinggal dikunjungi websitenya kalau takut nyasar gitu. Nah itu memang bagus sekali gitu, bagus sekali, ya. Ada macam-macam lah gitu. Yang paling kondang itu yang disebut sebagai Infinity Bridge. Ya, itu jembatan itu sebenarnya dulu taman ini terpisah antara utara dan selatan. Nah itu kemudian digabung, kawasan ini 7,3 hektar itu akhirnya digabung. Dan kurang lebih revitalisasinya atau pelaksanaan renovasi taman ini yaitu kurang lebih 15 bulan, dan yang menjadi desain dan konsultan arsiteknya itu Siura Studio ini, ya. Makanya Mas Anton itu prinsipalnya Siura Studio itu mengatakan bahwa ia sangat bangga dan bahagia karena kerja kerasnya studio dia itu diapresiasi, tapi sebenarnya dia bahagianya itu karena taman ini dikunjungi oleh ribuan orang, terutama pada saat libur, weekend gitu dikunjungi oleh banyak orang. Dan kemudian memberikan kebahagiaan kepada begitu juga banyak orang. Nah, di tayangan sebelumnya ada 2 tayangan Nur Iswan Channel, itu kalau di search itu Tebet Eco Park Nur Iswan Channel gitu. Itu akan keluar 2 tayangan, satu testimoni dari ibu-ibu yang sedang berkunjung dan satu lagi itu tentang masuk ke dalam segmen keliling kota bersama Bang Andi Sinulingga. Nah, jadi award ini, ya, itu sepertinya diselenggarakan oleh kantor kepresidenan sekarang Bu Halimah Yacob, dan penghargaan itu kemarin juga diserahkan oleh Presiden Singapura Bu Halimah Yacob itu. Tapi penyelenggaraan acaranya itu kerjasama antara kantor kepresidenan Singapura dengan desain Singapore Authority, juga Urban Redevelopment Authority. Jadi ada 3 pihak yang menyelenggarakan penghargaan ini. Nah,
eh apa ini biasanya diikuti oleh banyak para arsitek dan para ahli desain itu, dan kemarin terpilih dinominasikannya itu banyak, tapi yang terpilih itu kalau nggak salah itu 7 nominator yang diberikan penghargaan gitu. Nah, kembali soal Tebet Eco Park itu memang ini bagian dari revitalisasi taman Pemprov DKI. Jadi kalau kita berkunjung ke kota-kota metropolitan dunia, itu ya akan ada banyak taman yang didesain tidak hanya sekedar paru-paru kota, tapi sebenarnya untuk makanan rohani orang-orang dan warga di sekitar itu. Semakin banyak taman, semakin baik ya, karena orang bisa menenteramkan dan menjernihkan pikirannya itu dengan pergi ke taman-taman. Jadi itu sebenarnya makanya sebenarnya ini amat sangat dipentingkan. Konsepnya Siura Studio ini dalam menggambar, mendesain Tebet Eco Park itu, dia ingin bagaimana taman ini ya ramah lingkungan, jadi mempertimbangkan aspek ekologisnya juga sekaligus mempertahankan ketenangan ya, aspek ketenangan sebuah taman gitu. Nah makanya desainnya ini, denah lokasinya yang ada di website itu bagus sekali, dan karena konsep baiknya ini menurut Pak Anton itu banyak sekali pejabat-pejabat atau pihak pemerintah kabupaten kota atau kota-kota yang lain di seluruh dunia itu juga akhirnya mendatangi Tebet Eco Park dan meminta konsultasi lah dengan kantor Siura Studio ini, menurut Pak Anton ya kan. Jadi kebahagiaannya itu berlipat-lipat lah kira-kira, karena ternyata desainnya Tebet Eco Park ada children playground, artinya ada area bermain, ada community lounge ya, ada tempat-tempat untuk seperti padang rumput kecil untuk istirahat, terus ada danau ya kan, danau atau kali gitu. Jadi karena kalau ada air tuh lebih tenang. Jadi revitalisasi program ini sebenarnya ya program Pemprov DKI, tapi di eksekusinya itu memang di periode Mas Anies. Jadi wajar saja kalau kemudian Tebet Eco Park itu dianggap sebagai legacy Mas Anies. Ya seperti misalkan kepresidenan lah kan berkesinambungan ya. Jadi kebetulan ada yang memang tugasnya merintis, ada yang tugasnya mengeksekusi dan melanjutkan, kadang-kadang nggak kebagian gunting pitanya gitu, peresmiannya. Nah masyarakat taunya yang gunting pita, padahal kita semua harus mengikuti prosesnya. Dan Mas Anies itu termasuk yang detail tuh ketika menyangkut desain dan garis besar desain dan arsitek apapun saja yang di Jakarta, ia masuk ke detail dan ingin sempurna, dan karena ingin di samping kualitasnya baik, itu ingin memberikan dampak dan kebahagiaan kepada warga Jakarta. Itulah kawan baik, kabar baik dari Singapura. Mudah-mudahan ya semakin banyak taman-taman tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota di kabupaten kota maupun di provinsi-provinsi itu tamannya semakin banyak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.